Kak, tadi para sahabat menyebut Laura tuh orang yang selain baik tuh ceria, terus pokoknya segala macam lah. Nah itu karena kalau di keluarga sendiri Sosok Laura gimana? sosok Laura di orang tua, mungkin juga di abang sama kakak. Ya. 3, 2, 1. Jadi hari ini tanggal 15 Desember 2021 telah berpergian adik saya dari Leni Laura Hana jam 10 pagi tadi 10.13 di Rumah Sakit Eka Hospital Cibubur Kota Wisata. Setengah jam 9 itu kita udah bawa. Jadi kita sampai di rumah sakit itu 9 lewat sedikit ya. 9 lewat sedikit sampai, tapi ternyata pas sampai rumah sakit memang udah nggak ada nadinya. Dokter udah coba setengah jam buat dibalikin lagi, tapi ternyata nggak berhasil. Terus habis itu dinyatakan. Penanganan utama yang dilakukan Aku kurang tahu sih ya, soalnya aku nggak masuk dan nggak dibolehin masuk juga ya. Jadi aku tunggu di luar aja. awal keluhannya Sebelum dibawa ke rumah sakit. sebelum Iya. dibawa ke rumah sakit. Oh, jadi Laura itu kan punya asam lambung ya. Punya asam lambung itu tuh dari stres gitu kan. Dia emang ya, dari belakang ini kan lagi ada pasien juga itu stresnya emang stres banget. Dia aku tahu dia tuh depresi juga lah, mesti baca beritanya gitu. Terus kemarin itu asam lambungnya lagi kambuh. Terus kita baru aja pergi dari podcast sama Om Densu pulang. Setelah dari podcast itu kita nggak pulang, kita langsung ke rumah sakit dekat rumah. Setelah dari rumah sakit dekat rumah itu dokter udah cek darah, saturasi, jantung. Dokter bilang aman untuk pulang. Jadi kita bawa pulang. Itu kita sampai rumah jam 4 pagi. Terus jam 5 pagi kita semua tidur. Jam 8 mama aku bangun, Laura itu masih minta madu sekali. Terus dia bilang rasanya manis. Udah abis itu tiba-tiba kan mama turun ke bawah buat suapin Laura makan bubur. Pas naik katanya Lauranya udah diem aja gitu, terus mukanya udah biru juga tuh. Terus abis itu kita itu kira-kira jam 9 kita langsung bawa ke rumah sakit yang Eka Hospital itu. Kita benar-benar ngebut, tapi ya nggak berhasil. Ketika sebelum dibawa ke rumah sakit, pas dipegang badannya emang udah dingin atau seperti apa, Kak? Emang dingin sih, tapi dari dulu juga Laura emang tangannya selalu dingin. Nah, makanya aku nggak bisa mastiin juga. Tadi kita tapi emang udah cepet-cepet banget ke rumah sakit, sampai ada yang nggak pakai sendal, cuma pakai celana, pakai baju tidur. Secepat itu tapi tetap nggak berhasil memang. Setelah dari rumah sakit itu sempat dibawa ke rumah dulu atau Nggak kok, dari rumah sakit kita langsung bawa ke rumah duka. Rumah duka pertama yang dekat Ranggan itu, tapi karena kurang bagus juga, jadi dipindahin ke sini yang lebih besar juga. Sampai sini tadi sore ya, udah sore langsung dimandiin, terus langsung disiapin ruangannya semuanya. Ini udah disuruh, udah diminta untuk cepet banget emang. itu yang mendampingi semua keluarga. Iya, dari tadi keluarga, teman, Masaan, Mas Sandi, Mas Gilang, Kak Feli, aku itu yang paling pertama aku hubungin juga. Teman-teman aku, sahabat aku, sahabat mama, sahabat Laura, kayak Anu, Lula, semuanya langsung aku telepon. Pertama mereka datang ke rumah sakit dulu, terus habis itu baru ke rumah duka. Itu menurut di telepon sempat kami sempat nggak percaya. Oh, nggak percaya, aku aja masih nggak percaya sampai sekarang, jujur aja sampai sekarang aku masih nggak percaya. Mereka pikir ini dikerjain, karena Laura kadang juga suka kerjain orang tapi lewat dikit lah. Nggak taunya beneran. Terus ya tadi teman-temannya untungnya bisa pada datang semua, karena kan ini pasti
terakhir kalinya ngeliat Laura juga kan. Tadi juga sempat didandanin Kak, ternyata bikin ikut. Iya, tadi aku dandanin, aku juga sendiri dandanin Laura bantuin dia. Karena dari dulu aku sama Laura emang suka kebiasaan kayak main make-upan gitu ya di rumah, dandan-dandan gitu. Jadi kayak aku mau terakhir kalinya setidaknya aku bisa dandanin Laura. Saya cantik banget. Banget, saya mau paling cakep. Banget ya. Kak, tadi para sahabat menyebut Laura tuh orang yang selain baik tuh ceria, terus pokoknya segala macam lah. Nah itu karena kalau di keluarga sendiri Sosok Laura gimana? sosok Laura di orang tua, mungkin juga di abang sama kakak. Sosok Laura itu life of the party ya. Dia benar-benar yang kalau ada Laura di situ itu pasti ceria. Itu pasti hidup, pokoknya pasti enak deh. Iya. Makanya aku dulu bahkan orang tuh suka bilang kayak kalau nggak ada gue gimana Ren? Aku selalu bilang pasti nggak enak, nggak seru hidupnya pasti. Karena dia yang bikin berwarna banget hidup kita. Adik-adik aku meskipun ya Laura suka isengin misalkan adik-adik aku nih, tapi kan tetap itu yang bikin hidup aku tuh, hidup keluarga kita semua teman-teman itu jadi berwarna banget. Mungkin di depan kamera mungkin Laura nggak pernah nangis katanya, tapi di depan kamera mungkin Pernah nangis. Dia emang dari dulu selalu gimana ya, meskipun nggak ngeluh tapi dia suka nangis kadang, sedih, hidupnya jadi ya pecah-pecahan, susah. Dia selalu ngerasa ngebebanin orang-orang di sekitarnya. Ya itu aja, dia takut dulu tuh dia takut ditinggalin sama orang-orangnya. Karena nggak taunya dia yang ditinggalin duluan. Dan yang tadi yang dia sempat ngomong kalau gue nggak ada Ren, itu kapan ngomongnya tuh Kak? Dalam waktu beberapa waktu kebelakangan ini atau emang udah lama itu? Udah lama sih, udah lama. Cuman ya itu dulu kan kayak misalkan kita berpikir misalkan yang dulu misalkan kecelakaan, amin itu langsung meninggal kan pasti katanya masih nggak percaya sekarang kalau dia meninggal. sebelum meninggal bisa kelihatan tanda-tanda. Enggak, karena emang Laura itu kan dia sering stres ya, kan capek juga, jadi asam lambungnya tuh sering naik. Nah ini tuh normal banget, maksudnya kayak Laura tuh emang sering banget kayak begini. Itu makanya kita pikir udah, ya kan udah di rumah sakit dokter udah bilang aman, kita bawa pulang aja ya. Kita bawa pulang aja, kasih obat, coba dia untuk tidur dulu. Gitu. Terus nggak taunya ternyata emang gitu. Dan pasti dia udah nggak kuat juga. Kak, ada pesan terakhir atau kata-kata yang kakak inget kemarin tapi yang sekarang itu wah berarti ini pesan Laura buat kita gitu. Pesan terakhir. Iya. Kemarin yang abis podcast itu dia bilang kayak dia tuh sebenarnya nggak suka ngebebanin orang tua. Itu baru banget tuh, itu lagi habis di podcast Delian itu dia baru bilang kayak gitu. Dia nggak suka ngebebanin orang-orang di sekitarnya. Itu yang paling aku ingat sih sekarang. Dia takut di situ. Ngerepotin. Iya, dia paling takut ngerepotin. Kalau kita abang mungkin melihat Laura kuat sejauh ini gimana sih? Ya, sejauh ini kuat gitu. Hebat, jujur hebat banget. Nggak semua orang di posisi dia bisa ngelewatinnya sama kayak dia kayak begini. Itu ya itu tadi saya juga bilang Laura itu meskipun nangis tapi nangisnya diam-diam juga, ya pasti kan ketahuan sama saya kan. Itu dia nggak pernah ngeluh, jarang banget ngeluh capek, nggak bisa jalan. Itu aku bisa hitung pakai jari dia dalam 2 tahun sakit ini itu berapa kali dia ngeluh. Dia tuh selalu itu Laura kan karena orangnya periang banget ya, jadi dia selalu mikir udah deh, pikirannya yang positif, pikirin yang ceria-ceria aja yang bisa bikinnya bahagia. Jadi Laura itu dari dulu selalu ngumpulin bahagia kecilnya dia itu, kayak bisa makan disuapinin sama makan, jadi bisa kayak manja-manja lagi gitu sedikit. Itu tuh dia kadang seneng banget tuh suapinin sama mamanya, suapinin sama Ridho nih sering, sama aku.
Berarti nggak ada kebiasaan mungkin yang memang istilahnya yang nggak biasa dilakuin sebelum dia pergi gitu? Oh nggak ada, Oh nggak ada. nggak ada, biasa banget ya. Mungkin kan karena baru-baru ini baru apa ya? Iya baru-baru keluar, baru berani keluar rumah, terus baru sidang juga. Aku tahu dia dari sidang itu emang stres banget, kelihatan banget. Soalnya dia semenjak itu juga langsung sering asam lambung memang gitu. Cuman kan dulu kan memang selalu ada obatnya ya. Ya dokter dia mau dokter manapun juga dikasih obatnya sama semua kan. Penyebab saksi positif di persidangan itu yang bikin Laura stres itu apa? Mungkin pernah cerita gitu kak yang bikin pikiran. Oh, ya itu dia takut. Dia ngerasa terintimidasi sih. Pengacara sama kami juga ya kan pasti ya baru keluar pertama kali keluar dalam berapa tahun keluar langsung ke sidang kayak gitu kan serem juga ya. Saya aja mungkin pasti ngeri juga masuk ke dalam situ ditanya-tanya, apalagi kan waktu itu tanyanya tuh agak sedikit ngebentak ya dan ya itulah. Nah sedangkan Laura itu dibentak juga nggak bisa. Laura itu tipe yang nggak bisa dibentak gitu loh. Nah, makanya sama mama juga nggak pernah dimarahin karena emang nggak bisa dibentak, harus dibilanginnya tuh harus yang pelan. Kemarin kan sidangnya hadir Pak, sebelum hadir ke persidangan dari keluarga atau Laura stres setelah sidang itu sempat mikir tahu gitu nggak bisa hadir ke tempat gitu kayak online aja sempat mikir sih atau nggak usah diadain sidang. Oh enggak kok, emang Lauranya mau datang juga. Ya kan Laura juga harus kasih bukti ke hakim ya ini benar loh, gua beneran gitu. Itu lebih kayak ya harus hadir, harus ya kan kasusnya dia juga ya, jadi ya ini dia mau hadir, mau keadilannya itu, jadi dia berusaha untuk dapetin keadilannya itu. Besok sidang juga kan bertepatan bukan PK sendiri sebagai tetap mengawal sidang juga sampai selesai. Pasti ya kan hukum pasti tetap berjalan dong, nggak mungkin stop. Itu udah pasti hukum pasti berjalan meskipun Laura udah nggak fighting, tapi kan semua satu keluarganya kita semua pasti fighting. Terus fightingnya sekarang lebih kuat lagi. Kita sendiri mungkin kecewa khususnya sama kecewa sih. Ada satu pikiran di otakku yang kayak mungkin kalau dulu nggak kayak gini Lauranya nggak akan masuk gitu. Ya kan pasti semua orang juga bakal pikir kayak gitu kan. Mungkin kalau Laura nggak stres terus kayak gini hidupnya, karena kan Laura kan udah pasti depresi ya. Dia depresi terus-terusan ya mungkin dia nggak akan lambung asam lambungnya nggak akan kenapa-napa, baik-baik aja. dari pihak keluarga sendiri atau yang hadir Atau sudah ada yang komunikasi by phone Oh gitu? enggak, belum sih. Tapi emang dari tadi aku fokus sama Laura aja, cari kan karena mendadak kan, jadi harus langsung cari semuanya cepet-cepet. Jadi aku masih fokus di situ, ngurusin dokumen juga ribet banget gitu ya. tapi belum ada ucapan penjelasan. Belum sih, aku belum lihat juga ya. Kak, menegaskan lagi, berarti diagnosa dari dokter sakit dari lambung aja gitu atau ada? Dokter nggak tahu juga karena kata dokter mereka nggak bisa narik kesimpulan karena kan dia datang udah nggak bernyawa. Oh. Katanya sih gitu, aku minta full diagnosis, katanya kita nggak bisa juga karena kalau nggak bernyawa pas datang. Cuman ya kan aku nggak tahu ya, kamu nggak tahu pastinya, tapi aku mikirnya kan karena emang sebelumnya dia sesak nafas dari asam lambung gitu, ya bisa dari situ juga sih. Atau mungkin bahkan dari dekubitusnya, ini luka dekubitus tuh, tapi kita nggak pernah tahu, katanya dekubitus itu kan ya bahaya ya. Aku nggak ngerti kenapa, mungkin dari situ juga banyak lah faktornya, karena kan aku nggak bisa ngeliat cuma satu, karena kan dia yang sakitnya dia itu nggak cuma satu, sakitnya itu kan banyak. Iya, komplikasinya juga lumayan. Mungkin juga disebabkan karena aktivitas di luar rumah belakangan ini yang lumayan banyak. Kalau TikTok udah ya, dia senang-senang aja sih, dia sebenarnya senang bisa akhirnya berani keluar, itu dia senang banget. Bahkan sebelumnya tuh sebelum meninggal aja, kita tuh udah janjian nanti kita mau kesini, mau
ke mall, jalan-jalan, coba. Kan juga tahun nggak pernah ke mall. Kita mau ke mall, bawa Janus Petra, adiknya, keluarga gitu, main-main. Tapi emang belum sampai. Cita-cita terbesar Laura mungkin yang pernah diutarakan yang belum sampai kesampaian sampai akhirnya Laura pergi, ada nggak sih? Sisanya, aku gitu-gitu aja. Apa itu? Saya udah dapet jadi dia tuh sebenarnya Dia mau beramal gitu. ya, dia sering gitu mah apa dia tuh pengen bahagiain keluarganya. Iya. Itu dulu dia pernah bilang kayak gitu, dia pengen bahagiain keluarganya, tapi menurut aku ya udah tercapai gitu loh. Ya. Jadi dia mungkin sebenarnya tuh habis ini pasti sekarang ini dia mau juga apa ya, mau belajar fisioterapi lagi, lebih ini mungkin cari tempat yang bagus di luar negeri, bikin mungkin apa beli kursi roda yang bagus, yang elektrik gitu, yang bisa lebih nyaman juga ya. Pokoknya mau dibikin tadi tuh kita punya rencana, apa ada listnya itu, kita semua udah ada rencana kita mau ngapain aja, bikin sebisa mungkin Laura itu bisa lebih nyaman lagi dan yang seperti tempat tidur juga ada. iya, kita pengen bikin. Jadi aku udah mau beliin dia kasur yang kayak kasur rumah sakit tuh, tapi bisa naik turun tapi pakai remote, terus besar gitu. Aku udah bilang, ayo kita beli aja yuk, supaya gampang, Laura bisa duduk sendiri, bisa tiduran, bisa ini lebih enak kan. Harusnya hari ini tadi mau ke sana, cuman ya. Kalau rencana dalam waktu dekat juga Laura yang pengen jalan sama mereka Tadi kita pengen check up sih ke dokter sebenarnya. Kita mau check up dulu ke dokter semua ya. Check up ke dokter, terus udah check up semua. Kita tadi mau coba berobat di luar, cari bantuan di luar negeri gitu. Gimana aja, emang lagi masih Terapi cari-cari. tiap hari. Masih mau terapi tiap hari dan mungkin kan pakai teknologi yang kita nggak tahu gitu loh. Masih ada beberapa yang kita juga belum coba. kalau mau ngomong soal jalan-jalan kan ada destinasi apa sih yang Laura tuh pengen banget datangin tempat gitu. Mall. Laura itu suka banget ke mall. Dia tuh dulu suka banget ke mall. Terus dia tuh pengen kayak dulu lagi gitu loh. Bisa jalan-jalan sama teman-temannya, keliling mall lagi, seru-seruan, makan-makan. Harapan mungkin Kak, Terakhir Doa mungkin Kak, buat mungkin untuk Lauranya juga, terus untuk kasus hukumnya juga dari keluarga mungkin sebetulnya. Doanya dari aku buat Laura itu, semoga Laura ya bisa tenang ya, dia dapat kebahagiaan yang selalu dia cari. Iya, itu sih yang paling penting. Aku tenang banget karena aku tahu Laura udah nggak ngerasain sakit, jujur aja. Aku ngerasa tenang, Laura itu sakitnya hilang gitu loh. Karena aku tahu dia tuh setiap malam suka kesakitan, meskipun dia nggak bilang aku, cuma kan kelihatan dari ekspresi mukanya itu sakitnya kayak gimana. Tapi dia bisa lewatin itu juga. Aku udah bangga banget. Dari dulu dia takut, insecure, anxiety ketemu orang. Dalam beberapa hari ini, sebulan ini kan dia berani ketemu orang-orang lagi. Komunikasi, iya, dia mau ketemu orang lain ya. Komunikasinya jadi nggak anxiety-nya itu loh, bisa diatasi sama dia. terakhir Kak, mungkin alasan keluarga di kremasi itu masalah. Oh iya, Mohon maaf Kak. Oh, sama ini Kak, apa namanya, mungkin pertimbangan tadi pindah dari rumah duka yang pertama ke sini gitu, mungkin pertimbangan atau alasannya apa? yang rumah duka aja dulu. Yang rumah duka itu ya katanya Udah siap. mereka belum terlalu siap gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, kita langsung bawa aja ke sini, lebih besar, lebih bagus juga. Terus mereka udah siapin semuanya. Jadi udah kita pindah di sini. Kalau yang kremasi itu jujur itu dia dulu pernah pesan juga. Dulu kita suka bercanda kan, kalau ini ntar mau gimana gitu. Bercanda doang sebenarnya. Ya maunya sih kremasi. Terus biar nggak sendirian. iya, dia mau, mama juga katanya setidaknya untuk beberapa hari ini mau dibawa pulang dulu supaya, karena Laura itu
emang dari dulu kan takutnya sendirian karena gak ada yang nemenin, jadi dia mau ditemenin dulu setidaknya beberapa hari. Tapi nanti kedepannya aku jujur masih nggak tahu juga sih. Yang penting sekarang ini dulu aja. Carain dulu keluarga. Kasih ntar satu keluarga di Singapura. Berarti nggak langsung dilarung gitu kak, seperti Belum, biasa. mau di rumah dulu. Oh, mau di rumah. Dulu, nanti baru ditabur di mana. Kak, tadi Bang Densu sempat bilang bahwa Laura punya cerita ingin ke Indonesia. Punya cerita hal itu nggak sih Kak? Itu kemarin tuh pas podcast mereka tuh Udah deal-dealan gitu. Iya, mereka deal. Kalau dia bisa jalan, nah Densu bakal mau ngajak dia keliling Indonesia di destinasi gitu. iya Jadi motivasi buat Densu buat dia gitu. ya itu kemarin terakhir itu juga ngomongin itu. Oke, Kak Kianu juga tadi sempat bilang bahwa Laura sempat membuat buku dan sekarang sudah diterbitkan. Mungkin bisa cerita sedikit soal bukunya. Bukunya itu sebenarnya itu ini ya iseng-iseng ya Iya. buat waktu Laura juga kan supaya dia ada kerjaan itu. Bukunya tentang yang cerita Laura, Kehidupan. ya kehidupan dia yang dulu sama sekarang itu kan berubah banget ya. Dia hal-hal yang dia sadari, hal-hal yang dia alami itu kayak dia cerita di buku itu sih. Ada di antara kita itu. Kalau kita sendiri pernah baca. Aku paling pertama baca. Justru Laura belum baca, aku udah baca duluan. Aku colong dari HP dia, mohon maaf ya. Tapi beneran ada aku baca drive-nya semuanya satu-satu aku baca. Aku baca juga waktu itu sampai nangis kok. Tapi aku diam-diam aja, dia nggak tahu juga. Dia juga nggak tahu aku udah baca. Dia taunya ada bukunya. Banyak quotes-quotes yang menginspirasi. Banyak. Ada yang paling Aku nggak ingat pastinya ya, tapi yang aku ingat itu dulu aku pernah bilang ini ke Laura soalnya. Pada akhirnya kita bakalan sendiri lagi. Jadi berteman baik sama diri sendiri dulu. Jangan mengharapkan orang lain bakalan selalu ada buat kita. Itu dulu aku sering banget. Kita sering banget bilangin ke Laura kalau Laura bisa sendiri dulu, harus bisa sendiri karena siapa mau percaya sama siapa kalau bukan diri sendiri. Kalau diri sendiri aja nggak percaya, masa sama orang lain percaya? Kondisi mama sama papa mungkin udah agak lebih tenang atau masih yang Masih hancur sih jujur aja. Mama masih nggak percaya. Mereka berdua masih nggak percaya. Tapi kasih istirahat gitu ya mau biarin aja. Tapi udah ikhlas. Sebenarnya sih ikhlas, cuman karena mendadak kali ya, jadi kayak kaget terus yang kayak masih banyak hal yang masih kita mau lakuin karena kita udah planning, udah janji itu, jadi ya Bisnisnya. ya sudahlah, mereka masih ya itu lagi balik lagi. Aku tenang karena Laura, aku percaya diri nggak kesakitan lagi. Iya. Oke. Terima kasih Terima kasih, Kak. Kak.